Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Nova, kali ini di tema 6, tema 2, pembelajaran 1 dan 2. Mari lihat di bukumu. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Nah, melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapat pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Jadi, apakah sebenarnya hak itu? Nah, pada buku tema 6 halaman 46-47, kamu akan menemukan bacaan ini tentang hak sebagai warga negara. Silakan dibaca. Kemudian, kerjakan soal latihan nomor 1-5 dan ditulis di buku PPKN kalian. Teks yang sudah kalian baca merupakan teks non-fiksi. Teks terbagi menjadi dua jenis, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berupa cerita hayalan atau cerita rekaan. Sementara, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks fiksi terbagi menjadi cerpen, novel, puisi, dongeng, mitos, legenda, fabel, hikayat, dan komik. Sementara, teks non-fiksi terbagi menjadi laporan ilmiah, buku materi sekolah, kamus, jurnal, biografi, esai, opini, dan lainnya. Untuk pengertian jenis karangan fiksi bisa kalian lihat ya di slide berikut ini. Jangan lupa dipelajari ya dan catat apabila kamu merasa memerlukannya. Nah, untuk teks non-fiksi terdiri atas paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama itu adalah suatu gagasan yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama juga biasa disebut dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik yang tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Yang pertama, dengan membaca teks dengan cermat. Kemudian, menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian, kamu dapat menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Dari teks yang sudah kamu baca, kamu dapat mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia, termasuk kamu, karena kamu adalah warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut kamu, pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Kamu dapat membuka buku undang-undang yang kamu miliki atau juga dapat melihatnya di internet. Salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar yaitu adalah hak mengembangkan budaya yang terdapat pada pasal 32. Misalnya pada ayat yang pertama berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya. Salah satunya adalah budaya tarian. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tradisional.
Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Contohnya adalah tari merak dari Jawa Barat dan tari kelana topeng dari Yogyakarta. Tari kreasi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tari kreasi daerah, tari kreasi modern, dan tari kontemporer. Untuk pengertiannya, kamu dapat membaca pada slide ini. Sementara untuk bentuk karya tari kreasi menjadi tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Mengapa kamu harus mempelajari tarian-tarian atau budaya Indonesia? Karena itu adalah salah satu wujud sikap cinta tanah air. Adapun sikap cinta tanah air lainnya adalah yang pertama, melestarikan budaya dan memperkenalkannya ke dunia internasional. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain dengan semangat. Yang ketiga, menghargai dan menghormati antar warga masyarakat. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang kelima, menghargai pendapat ketika bermusyawarah atau berdiskusi. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.